Yang pertama apa? Berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang kedua, qiraatul Quran, baca Al-Quran. Yang ketiga, ihla'ul batin, melaparkan perut, ngosongin perut. Terus yang keempat, qiyamul lail, bangun malam salat sunnah. Terakhir, tadharru inda subuh, sujud atau berdoa banyakin sebelum atau menjelang subuh. Itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati para KM beserta jajaran para asatidzah para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami'at Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Faduka Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali maqalah yang ke-14 ya. Masih tentang penawar hati atau obat hati, tombok hati ini. An Abdullah Al-Intaqi rahimahullah, marin hamsun hunna min dawa'il qalb. Jadi ada 5 perkara, di mana ini yang 5 perkara termasuk penawar hati. Ketika inda qaswatihi, ketika hati kita keras. Yang pertama kemarin mujalasatu sholihin, mujalasah dengan orang-orang soleh, berkumpul, duduk bareng, riung bareng dengan orang-orang soleh. Yang dimaksud sholihin ahlul khair, dia ahli-ahli kebaikan, ahli-ahli baik. Kedua, wa qiraatul Quran,
membaca Al-Quran. Ya, ini tombok hati termasuk. Bahkan baginda Rasulullah SAW banyak sekali dalam hadis-hadisnya beliau mengatakan seperti la taz'alu buyutakum maqabira. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan sepi gitu. Ya, enggak ada bacaan-bacaan Al-Quran. Tuh, jangan sampai rumah kita sepi dari bacaan Al-Quran. Fa inna syaitana yanfiru minal baitil lati tuqra'u suratul Baqarah. Karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Tuh. Makanya ini suratul Baqarah ini suka dipakai buat ngusir makhluk-makhluk halus. Kalau kita enaknya itu dipotong awal dan akhir biasanya. Ya. Itu 5 ayat awal terus 3 ayat akhir ya. Itu. Jadi ngambilnya awal dan akhir, tengah-tengahnya ngikut. Masya Allah. Seharusnya satu suratul Baqarah ini. Masya Allah. Itulah hebatnya. Awal dan akhir juga cukup katanya. Masya Allah. Ini ya. Jadi insya Allah rumah kita akan berkah. Rumah kita akan penuh dengan keberkahan. Rumah kita akan penuh dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rumah kita selalu ramai dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Masya Allah. Tiap ya, kalau enggak setiap hari atau seminggu sekali, dia bareng-bareng istri kita, anak-anak kita, ya Allah, berkah insya Allah. Selanjutnya yang menjadi obat hati, penawar hati dikala hati kita keras, yaitu wa ikhlaul batin. Wa ikhlaul batin, mengosongkan perut atau melaparkan perut, bita'adil qalil minal halal, dengan cara mengambil yang sedikit dari perkara-perkara yang halal. Jadi tidak terlalu banyak. Ya, jadi tidak terlalu banyak ketika mengambil yang halal, apalagi yang haram. Yang halal saja mengambilnya dikit gitu. Itu wa ikhla'il batin. Jadi mengosongkan perut. Allah, ini hari apa ya? Khamis ya. Oh, nih bagian ikhla'ul batin. Lupa ya. Lupa. Mau niat puasa nih, minum dulu ya. Allah. Awas nih, ini puasa ini ya, diantaranya kita mah pakainya puasa. Ada juga sekarang yang sering dipakai oleh orang-orang di dunia kesehatan apa? Diet ya, diet. Padahal mah di kita itu ajaran kita lebih dulu diet berpahala, puasa Senin Kemis. Sebenarnya kalau kita ngikutin ajaran Rasul sebenarnya nih ya, kalau kita sebenarnya ngikutin ajaran Rasul, kita gak mungkin banyak orang yang sakit itu Senin Kemis tuh setiap minggu itu ya. Berarti kalau kita hitung-hitung sebenarnya hampir sama dengan puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Berarti kalau 30 hari ini 1 bulan 15 hari. Nah kalau kita bandingkan hitung-hitung dengan puasa baginda Rasul hampir sama sebenarnya. Itu ya. Senin Kemis 2 itu 1 minggu ya.
Jadi kalau dikali 4, 2 kali 4 8 dong. 8 belum awal, pertengahan, akhir, 3 tuh. 8 tambah 3 11 ya. Tambah yaumul bid 3 hari berapa? 14 ya, hampir lah gitu. Itu hampir 15. Jadi sama saja sebenarnya. Makanya kalau kita ngikutin sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kayaknya kita pada sehat-sehat. Insya Allah. Karena kita terlalu banyak segala macam masuk. Ya. Itu terlalu penuh. Walaupun itu perkara yang halal. Nah, ini obat hati itu diantaranya ikhlaul batin. Tuh. Jadi mengosongkan perut atau melaparkan perut dibiar lapar. Kenapa? Fa inna akalal halal ra'sul kull li'annahu yunawwirul qalba fatanzila mira'atal basirah masyaallah minal sada illal ma illal murisulil qaswah. Faina akalal halal rasul kul, karena sesungguhnya makan yang halal itu adalah rasul, modalnya setiap perkara. Awas ya, kenapa doa kita itu susah gitu diijabahnya gitu. Itu diantaranya kita tidak bisa menjaga gitu makanan-makanan yang masuk ke dalam perut kita. Awas ya, apalagi zaman-zaman yang modern sekarang ini gitu. Awas, hati-hati, hati-hati, karena banyak juga pedagang-pedagang yang kita saksikan di media sosial ya, yang suka berbuat curang, mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi dalam istilah bisnis dagangnya itu curang. Tuh, mulai dari timbangannya kurang, kemudian ada juga pedagang-pedagang yang nakal, campur adukan dengan daging yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati-hati sekali gitu. Masya Allah. Di sini pentingnya gitu ya. Pentingnya kita waro apik selektif itu adalah nih makanan, tentang masalah makanan. Kenapa? Karena baginda Rasul pengamal mengatakan kullullah min nabatan minal haram. Dalam riwayat yang lain nabata minas suh fanaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram maka bagiannya adalah api neraka. Nauzubillah. Hati-hati ya makanan ini. Pantesan gitu ya, doa-doa kita itu mentul gitu, mintul, enggak tajam. Padahal doa silahul mukminin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Gitu. Kalau senjatanya tumpul, enggak tajam, gitu ya, itu nggak bisa dipakai ini, numpul, boro-boro buat perang gitu ya, buat motong ayam saja gak mempan gitu, saking tumpulnya itu. Masya Allah. Ternyata orang kafir tahu gitu doa mukmin itu emang senjatanya gitu, makanya dibikin orang-orang mukmin itu memakan makanan yang haram. Wah, hati-hati Pak ya, hati-hati. Makanan yang kita konsumsi setiap hari, yang kita konsumsi, yang kita berikan untuk istri dan juga anak-anak kita. Awas ya. Nah, itu tugas kita nih, tugas kita selaku kepala keluarga. Karena yang kita berkewajiban memberi nafkah buat anak dan istri-istri kita. Itu biasakan yang kita makan adalah 100% halal. Kira-kira bisa apa enggak ya? Insya Allah. Kalau orang tua kita dulu ya, kalau pengen ayam, ya nyembeli sendiri gitu, punya itu ayam gitu ya, suka apa miara ayam kan gitu ya. Ya Allah, kalau kita mah tinggal beli, sekarang mah tinggal beli baik gitu, enak ya, punya uang gitu. Makanya cari pedagangnya benar-benar pedagang yang muslim, yang mukmin, yang kita kenal dan sebagainya gitu. Bagusnya kita untuk mengantisipasi
makanan-makanan kita untuk mengantisipasi makanan yang kita konsumsi setiap hari. Takut gitu, takut kalau ada sesuatu yang haram yang tumbuh dalam daging kita, dalam diri kita. Mudah-mudahan kita dijaga, Pak ya, dijaga, diraksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Itu Bu ya, Bu. Ya, kan sekarang makanan apa-apa yang daging gitu. Insyaallah. Terus nih hati-hati. Li'annahu yunawwirul qalba. Nah ini ikhlaul batin ini itu membuat hati kita bercahaya gitu. Itu ya. Membuat hati kita bercahaya. Beda, Pak, ketika kita dalam keadaan kosong dan doa-doa kita itu mustajab. Kenapa ya? Doa orang puasa itu mustajab itu diantaranya. Itu diantaranya apa? Pada saat kita itu sedang kosong dari hal-hal yang haram, yang subhat, bahkan yang halal pun kita jauhi karena kita sedang puasa. Itu. Maka doanya orang-orang puasa mustajab. Itu. Kehebat orang yang biasa berpuasa. Cuma berat ya. Berat. Kalau kita udah niat di puasa, ya Allah, yang biasa enggak ada makanan juga tiba-tiba ada makanan, itu biasanya godaannya itu kalau sudah niat kebaikan itu godaannya banyak. Itu ya, Masya Allah. Biasanya istri kita nggak suka ngasih apa-apa, tiba-tiba ketika kita niat puasa, ya Allah, ini ada apa ya makanan? Itu buat nguji keimanan kita gitu, nguji niat baik kita, Masya Allah. Makanya bagus nama kita itu bareng puasanya sama istri. Biasanya kita kuat, kita tergoda karena istri kita nggak puasa, gitu biasanya. Masya Allah, istri kita tergoda nih puasa karena kita nggak puasa. Betul, Bu? Jadi bagus nama ya kita bareng gitu. Jangan sendiri. Biasakan, itu harusnya jadi biasa, jadi budaya kita seharusnya gitu. Kalau setiap keluarga sudah membiasakan, membudayakan puasa Senin Kemis itu ya, hari pertama di setiap bulan, tengah dan juga akhir, atau yaumul bid, kalau sudah biasa gitu setiap keluarga bisa tuh kita bikin kayak seperti Ramadan tuh, itu bisa di lingkungan kita, insya Allah berkah. Masya Allah, hebat. Kira-kira ada nggak ya di kita yang seperti itu? Satu daerah, jangan jauh-jauh, satu RT aja gitu, jangan banyak-banyak. Ada nggak kira-kira? Susah ya, Masya Allah. Padahal kita tahu bahwa nanti akhir zaman itu kita akan terpecah kepada 73 golongan. Umat muslim itu akan terpecah kepada 73 golongan. Pecah-pecah gitu itu. Yang selamat cuma satu, ahli sunnah wal jamaah. Awas nih, kadang semuanya itu ngaku ahli sunnah gitu, ahli sunnah, Senin gak puasa gitu ya, Kemis gak puasa gitu, Qobliyah Badiyah datangnya terakhir gitu, masbuk gitu ya, Qiyamul Lail boro-boro duha ketinggalan, lewat terus itu. Coba itu pengajian gak pernah ngikut, itu ngomongnya ahli sunnah wal jamaah, bukan ahli sunnah wal gagabah teman itu. Terusnya ahli sunnah harus ngikutin sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah dan berjamaah, sering berjamaah bareng-bareng tuh. Itu bukan sendiri gitu. Dan ternyata bukan hanya umat Islam saja yang pecah, tapi Nasrani juga pecah. Nasrani pecah sampai 72.
Kalau Yahudi 71 golongan. Sebenarnya sama aja banyak itu. Gitu ya. Umat Islam 73, Nasrani jadi 72, Yahudi sampai 71. Itu sama aja banyak gitu. Pecah nanti umat Islam itu. Makanya enggak aneh. Itu banyak golongan yang macem-macem sekarang, yang aneh-aneh. Yang ngaku nabi, ya benar ya. Ya, yang sekarang baru-baru ini yang ngaku Imam Mahdinya. Ada baik, tapi yang ngikutin bener baik ada ya. Deklarasinya di Monas itu pakai apa ya, satpam gitu. Ada Imam Mahdinya, astagfirullah. Ini aneh-aneh banget. Itulah akhir zaman. Harus nih hati-hati ya. Sok kita ngikutin sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wabil hadisil marfu, dalam hadis marfu yang sampai derajatnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasu khisalun turisul qaswati fil qalb. Nah, ada 3 perkara nih yang mewarisi kerasnya hati. Jadi ada 3 macam perkara yang membuat hati kita jadi keras nih. Apa yang pertama? Ini kata baginda Rasul, yang pertama hubbut ta'am. Itu ya, hobi makan. Itu ya. Hobi makan, dan ini jadi acara favorit, Pak. Itu ya, kita sering lihat ya. Ini di vlog-vlog gitu ya, di YouTuber itu makan lagi hubbut ta'am. Betul ya? Membuat kita ngiler gitu, pengennya makan terus itu. Hubbut ta'am, jadi terlalu cinta makan lagi itu, makan lagi. Allah, ini kelakuan kita ya, betul ya? Betul. Pagi-pagi kalau kita mah sebelum makan nasi belum makan ya, betul gak? Padahal pisang udah hampir habis 1 piring, tuh ya, gorengan sebagainya. Kalau ditanya udah makan apa belum itu, karena makannya bukan nasi. Terus agak siangan dikit, jam 9 teng gitu ya, Mas gendut itu, ya Allah, bubur ayam. Kalau ditanya makan belum, ya Allah, agak siangan dikit. tambah lagi itu, masya Allah, itu kita itu. Allahu Akbar. Hubbu ta'am ini membuat hati kita jadi keras, qaswah gitu. Jadi banyak makan. Nah, kemudian yang kedua, biasanya nih kalau yang tukang makan sukanya apa lagi? Hubbun naum, suka tidur. Itu biasanya seperti ini ya. Kalau yang banyak sering makan gitu pasti larinya ke mata, tidur gitu ya. Insyaallah jemaah takwa, insyaallah kuat gitu ya, insyaallah. Pengajian subuh juga nggak ngantuk pokoknya. Hubbun naum. Ya Allah, gak apa-apa ngantuk dikit-dikit mah, asal jangan tidur. Itu Bu ya. Ngantuk gak Bu? Kalau ngantuk wajar sebenarnya gitu, ngajar. Asal jangan tidur. Ya Allah, kalau kita dulu kalau ngaji apalagi subuh-subuh bawa bantal, Pak. Bantal gitu. Ya Allah, 5 menit kita dengerinnya, sananya tidur. Hubbun naum, masya Allah. Makanya kata guru gitu, nanti kamu akan dapat santri, dapat murid gitu, atau kalau jamaah dapat jamaah yang sama seperti kamu ketika dulu ngaji gitu. Kalau yang tukang tidur pasti dikasih santrinya tukang tidur baik gitu. Iya ya. Ya Allah, makanya saya gak pernah keluar-keluar gitu. Insyaallah, silakan yang mau tidur mangga gitu, yang mau nyender dengerin juga nggak apa-apa gitu. Merasa kita dulu tukang tidur, ternyata hubbun naum. Kenapa ya, banyak makan gitu biasanya, apalagi musim maulid. Itu kalau kami dulu musim maulid itu
gitu ya. Ketika dulu kami nyantri di Bogor, wah itu Bogor emang bener ya, Masya Allah. Itu Pak, kalau maulid itu bawa dangdang ya, setiap rumah itu satu baki apa ya, wadah itu daging ayam itu ya, terus ikan laut ya, ikan darat itu, belum telurnya, tahu tempe gitu ya. Ini kayak mau dagang saja. Ini ceritain ini itu ya, segala macam itu ya Allah. Satu itu kalau dibagiin gitu ya, itu 10 orang, porsinya 10 orang. Kalau ustadznya satu, mantap ya. ya gitu ya. Jadi beda, yang bagian depan itu kan jajar di depan nih, ustadz doang. Itu satu-satu biasanya. Ya Allah, coba bayangin Pak, itu bayangin. Itu sebulan itu gak usah masak itu ya. Makanya ada istilah apa ya, balendrang gitu ya. Itu dimasukin ke katel ya, citel ya. Terus diangetin lagi sampai hitam itu ya, tapi enak ya. Ya Allah, itu santri itu jadi gak usah masak ya, itu gak usah masak, jadi free gitu. Kalau bulan Maulid, bulan Rajab itu free gitu. Jadi setiap masjid seperti itu. Jadi tiap rumah ada yang satu, itu paling minimal 1, 2. Kalau yang kaya, sampai 10 itu. Masya Allah, rame Pak. Maulid itu penuh, bukan majelis kecilan, segede ya setengah inilah, setengah masjid. Ini makanan semua. Masya Allah. Terus kalau maulid itu nggak ada ceramahnya, gitu, baca maulid gitu ya, maulid sudah itu bagiin udah langsung. Ya Allah, makanya kenyang banget. Nah itu akibat itu tidur, ngaji ngantuk gitu ya. Nah, karena perutnya kan kenyang gitu. Biasanya naiknya kemana? Ke mata biasanya. Kalau udah makan naiknya ke mata. Karena kalau yang kosong perut itu nggak ngantuk, betul nggak? Tuh. Kalau puasa, puasa biasanya ngantuknya pas pagi gitu ya, biasanya gitu. Setelah sahur ya naiknya ke atas biasanya gitu. Ngantuknya berat, sholat subuh kadang kesiangan gitu. Atau bahkan sahurnya kesiangan gitu. Ya Allah, nih gitu ya. Ternyata hubun naum itu termasuk perkara yang bisa membuat hati kita menjadi keras, atos atine gitu ya. Itu atos, berarti atos ya. Atos itu keras. Kalau bahasa Sunda atos teh udah beda. Kalau bahasa sing Jawa nih atos itu mananya keras, artinya jadi keras gitu ya. Terus wahubur roha, senang, jadi sukanya senang gitu, di jalan-jalan kemana itu qaswatul qalb, artinya sekali-kali, jangan terus menerus itu ya. Ya sekali-kali perlu, betul, jalan-jalan itu Bu ya, setuju Bu? Iya ya, sebulan sekali mah pantas betul ya. Tapi jangan yang ngabisin duit gitu, jangan terlalu ngabisin duit ya, jalan-jalan sederhana lah gitu. Ya Allah, betul ya. Iya gitu. Masya Allah, sekali-kali mau pengajian gitu, kemana gitu, harusnya tuh bagus tuh ya itu. Gitu iya, sekali-kali pengajian di luar, bisi bosen di masjid baik gitunya gitu, bikin Masya Allah itu. Jadi 3 perkara bisa membuat hati kita keras. Atau tadi hubut to'am, jadi suka makan. Terus yang kedua hubun naum, suka tidur. Yang ketiga huburha, sukanya senang
senang, enak-enakan. Kemudian yang ke berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Yang keempat wa qiyamul lail. Nah, yang berat nih, keras berat ya. Qiyamul lail ay salatun nafilah, salat sunnah bangun malam. Kalau istilah qiyamul lail saja, semuanya suka qiyamul lail. Ya. Bangun malam betul ke air. Udah ke air tidur lagi kan gitu. Qiyamul lail. Bukan itu maksudnya. Ay salatun nafilah, salat sunnah malam maksud qiyamul lail itu. Jadi istilah bahasa. Jadi salat malam itu dinamakan qiyamul lail. Tapi ba'dal istaiqan minan naum. Setelah kita bangun dari tidur dulu. Itu. Jadi jangan dilepas terus itu. Itu jangan dilepas terus itu. Jadi harus ada tidurnya. Itu ini mah bergadang terus itu. Biasanya di pos itu bergadang. Pada kuat itu. Kalau bergadangnya di masjid ya, bagus Pak ya. Ya, tapi jangan pakai gapleh. Itu di masjid bagus kayaknya. Betul ya. Nah, jadi pindahin tempat saja, pindah tempat itu. Jadi jangan di pos tapi di masjid, di majelis gitu ya. Masya Allah, bisa nggak? Bisa kayaknya. Insya Allah. Kan gitu ya. Allah, awas nih. Jadi kadang kita suka salah tempat gitu. Kalau mau tempatnya di masjid gitu. I'tikaf. Kalau di masjid namanya i'tikaf. Masya Allah, hebat. Kalau setiap malam bisa begitu ya. Gitu. Jadi harus ada tidur dulu. Nah, makanya supaya kita kuat bangun malam disunahkan qailulah. Itu ada qailulah, ada gailulah gitu. Awas, qailulah itu tidur sebelum zuhur. Awas, itu tidurnya sebelum. Kita biasanya tidurnya sesudah zuhur, padahal mah sebelum zuhur. Karena beda Pak waktu-waktu itu. So, kalau kita tidur pagi, itu nggak bisa nolong bangun malam kalau tidurnya pagi. Itu mau balas dendam karena bergadang malam biasanya gitu ya. Kalau kerja kita kan sampai shift malam gitu, itu kan balas dendamnya pagi-pagi tidurnya. Itu nggak bisa nolong bangun malam. Yang bisa nolong bangun malam itu kata Rasul adalah qailulah. Maka sunnah hukumnya itu, asal jangan lewat. Itu maksudnya jangan lewat zuhur. Itu mau tidur sebelum duhur lewat duhurnya. Gitu. Yang dibiasain gitu jam 10, setengah 11 itu tidurnya. Sebentar, maksudnya jangan lama-lama tidurnya. Itu. Nah, gitu. Jadi itu bangun, kita ke air segala langsung ke masjid. Itu bagusnya, hebat dah. Hebat. Nah, itu buat nolong bangun malam. Insya Allah bangun malamnya kuat. Insya Allah. Ngantuk Pak malam itu kan senyap-senyap begitu kan, apalagi lagi mau dingin-dingin begini. Wah, ini tambah berat lagi sebenarnya, dingin lagi ke airnya gitu ya. Masya Allah. Tapi kalau sudah kita jalanin sebenarnya nggak ada yang berat Pak. Kalau sudah dijalanin insya Allah ringan. Betul. Itu kan dari raut-raut wajahnya juga Masya Allah. Ini ahli-ahli qiyamul lail, betul. Insya Allah. Tuh salatan ba'dal sunnah gitu. Itu termasuk bangun malam itu buat tambah hati. Itu ngobatin hati. Makanya yang lagi gundah-gundah itu ya, nih usaha-usaha kita lagi ya goyang gitu ya, goyang kanan goyang kiri gitu. Kita lagi gundah gitu, sok bangun malam biar hati kita tenang. Bangun malam. Dan kehormatan seorang mukmin itu nih ada di qiyamul lail gitu, di salat tahajudnya gitu. Insyaallah.
gitu ya. Cuma sebelumnya itu kita bangun, setelah bangun itu kan kita ngambil wudhu dan sebagainya. Jangan sholat yang lama-lama dulu, pemanasan dulu sebutnya gitu, yang ringan-ringan dulu itu, jangan langsung lama gitu, jangan. Jadi yang sebentar aja dulu 2 rakaat itu udah enakan, baru yang itu selanjutnya yang lama, mangga gitu. Jadi ada strateginya gitu kalau Rasul gitu. Jadi ngajarinnya jangan yang berat-berat dulu, jadi 2 rakaat yang ringan dulu. Setelah itu nah baru yang lama, mangga. Bahkan baginda Rasul kalau sholat malam sampai kakinya pada bengkak gitu ya. Rasulullah sampai bengkak-bengkak kakinya, saking apanya gitu, lama sujudnya Rasulullah kan gitu ya, ruku lama, sujudnya lama, berdirinya juga lama. Bukan 1 surat 2 surat kalau Rasul baca itu, Masya Allah, bahkan bisa hatam Quran. Bayangin coba itu ya, kita membaca 1 lembar dibagi 2 saja, perasaan lama sholatnya ya. Kita sering tadarus tuh ketika sholat gitu, kita sengaja gitu tadarus itu setengah-setengah Pak, 1 lembar apa, 1 lembar, 1 kaca itu dibagi 2 itu, perasaan lama Ustadz gitu sholat. Enggak, itu cuma setengah kaca, itu setengah halaman 1 rakaat itu. 2 rakaat itu berarti 1 halaman gitu, perasaan lama gitu. Masya Allah, apalagi kayak baginda Rasul, para sahabat ya, Masya Allah, pantas sampai bengkak saking lama berdirinya, lama rukunya, lama sujudnya. Kita mah lama sedikit tuh, pada dehem-dehem gitu. Apalagi sholat duhur nih, sholat duhur nih, lama dikit tuh, dari surat kuliah pada dehem-dehem. Padahal sholat duhur itu bacaannya ya, kadar bacaannya itu sama dengan sholat subuh gitu ya. Jadi kadarnya itu 30 ayat. Sholat subuh itu 30 ayat seharusnya gitu. Jadi sholat duhur itu 30 ayat. Nah setelah sholat asar itu dipotong jadi 15 ayat. Lama gak Pak? Lama, 15 ayat itu lama duhur itu gitu. Jadi jangan dianggap enteng duhur ini baca surat, enggak, ada aturannya. Jadi disunnahkan itu dalam kitab Sifatus Salatun Nabi itu disebutkan sana. Jadi disunnahkan sholat duhur itu sama bacaannya kadarnya dengan sholat subuh duhur itu, jadi 30 ayat kadar lamanya itu. Kalau diterapin di kita bubar kayaknya gitu ya, Masya Allah, kayaknya nggak kuat kita gitu. Makanya agak lamaan dikit pada batuk bersin gitunya ya, betul ya. Dehem dan sebagainya. Terus selanjutnya yang keberapa? Terakhir, jangan disisain ya. Terakhir, wal tadaru indas sibah. Itu ya, bersembah sujud menjelang subuh ingda qarbihi ayat tadaru al-baqi fi ay akhirihi laili anahu waktu tazliyatu nuzuli rahmat. Masya Allah. Jadi waktu-waktu menjelang subuh itu ya, waktu-waktu menjelang subuh. Kalau bahasa itu mah tarhiman lah gitu ya. Tarhim itu menjelang subuh istilah. Jadi istilah tarhim itu ya sebelum subuh itu, ingda korbihi, ingda subuh. Masya Allah, sujud. Jadi sholat sunnah jana, sholat sunnah menjelang subuh. Tadarul baqi ini sambil nangis di fi akhiril lail, jadi di akhir malam, li'anahu waktu tazaliyya wa nuzulir rahmat, itu waktu-waktu turunnya rahmat.
Itu waktu-waktu turunnya rahmat. Kita bangun itu subuh biasanya kalau kita ya, adzan subuh, adzan bangun langsung buru-buru. Standarnya gitu ya, betul. Itu bangun ke air 5 menit itu biasanya. Ya, pakai sarung dan sebagainya, baru jalan 5 menit lagi, 10 menit biasanya. Makanya dijangkaan di 10 menit itu standar, waktu standarnya 10. Kalau guru kami setengah jam itu, karena jamaahnya agak ngeyel gitu. Itu agak ngeyel. Kalau kita kan main tinggalin aja kita mah. Kasihan Pak, itu ya. Kita ibadah itu jangan sendirian. Ngasih kesempatan sama orang yang ngeyel itu tuh. Biasanya banyak masbuker gitu. Masbuker kasihan juga gitu kalau kita terlalu cepat. Makanya yang sabar yang duluan. Ingtidarus sholat ila sholat itu Masya Allah pahalanya besar Pak. Itu ya, ingtidar sholat. Jadi menunggu waktu sholat. Masya Allah. Beda nanti pahala dengan masbuker, nggak mungkin sama. Itu nanti di akhirat itu akan beda. Wah, ini yang awal-awal waktu nih, gitu ya, sebelum adzan sudah ada di masjid. Wah, itu wajahnya beda, akan bersinar seperti terangnya mata. Yang nanti kelihatan wajahnya seperti matahari itu yang sebelum adzan sudah ada di masjid. Itu kalau pas adzan ya bulan lah gitu. Nanti wajah kaum muslimin itu nanti akan seperti bulan. Oh, ini mah pas adzan itu di masjid pas. Nah, kalau sesudah adzan bintang kawakib seperti bintang. Yang masbuk apa ya masbuk ya? Gitu, remang-remang kayaknya gitu. Ya Allah, alhamdulillah daripada yang kesiangan subuh gelap gitu, gelap hitam gitu wajahnya gitu. Yang suka kesiangan subuh tuh, Masya Allah. Ternyata waktu turunnya rahmat. Wazada ba'duhum kasratul istighfar. Nih tambahan sebagian ulama, kasratul istighfar, memperbanyak istighfar itu ngobatin hati. Terus zikrul maut, ingat kematian. Selanjutnya ziaratul kubur, sering-sering ziarah kubur biar kita ngingetin bahwa kita akan nyusul, gitu ya. Kemudian mu'tabir bihalin sakan musyahadatun min man finnaz, dan menyaksikan orang-orang yang sedang syakaratul maut. Itu obat hati. Itu ya Allah, orang-orang yang sedang syakaratul maut kita nyaksiin itu ngobatin hati. Tambahan sebagian ulama. Ya, jadi intinya cuma 5 ya. Kita balikin. Yang pertama apa? Berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang kedua, qiraatul Quran, baca Al-Quran. Yang ketiga, ihla'ul batin, melaparkan perut, ngosongin perut. Terus yang keempat, qiyamul lail, bangun malam sholat sunnah. Terakhir, tadharu inda subuh, sujud atau berdoa banyakin sebelum atau menjelang subuh. Itulah 5 hal yang mudah-mudahan menjadi obat kita dan bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan nambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah meringkahkan rahmatnya dan juga berkahnya kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Persangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan kita, permasalahan kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, tabahan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa salli. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.